Halo Ling. Halo. Panas. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman Mas Wahid. Dengan saya Agus. Di video kali ini kita akan sedikit mereview unit yang mungkin teman-teman sekarang lagi mencari unit yang budgetnya 250 juta ke bawah atau 200 juta ke atas. 7-seater, gagah, tinggi, ground clearance-nya, canggih, terus modern, dan tahun muda. Wuling Almaz 7-seater eksklusif mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Kalau sebelumnya Wuling Almaz itu 5-seater, pada Gias 2019 yang lalu, Wuling menampilkan atau memamerkan dan memperkenalkan Almaz 7-seater eksklusif. Banyak teman-teman sekalian yang bertanya spare partnya seperti apa, nanti Wuling dipakainya seperti apa, tahan lama atau enggak, terus value for money-nya seperti apa. Nah, semoga di video kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi saya tidak akan banyak mereview detail Almaz 7-seater ini, tapi lebih ke setelah pemakaian 3 tahun. Nah, unit yang kami review kali ini adalah Almaz 7-seater eksklusif, yang mana Almaz ada 4 varian. Ada Almaz 5-seater manual, Almaz 5-seater eksklusif Smart Enjoy manual, Almaz 5-seater Smart Enjoy CVT, Almaz 5-seater eksklusif, sama yang terakhir adalah Almaz 7-seater eksklusif. Nah, unit ini pure dari penjual, langsung belum kita apa-apakan, hanya dicuci, belum kita servis, belum kita salon, belum kita perbaiki yang lainnya. Pure apa yang didapatkan dari penjual langsung. Mulai dari depan, untuk headlampnya mungkin kadang ada pertanyaan dari lampu-lampunya. Untuk DRL-nya masih aman dan penjual belum pernah mengganti. Untuk lampu utamanya, proyektornya juga belum pernah ganti, masih aman, belum ada yang pecah. Mungkin kalau pecah itu lebih ke by accident. Tapi dengan lampu yang seperti ini membuat dia tuh lebih safety, tidak seperti lampu-lampu pada umumnya unit yang langsung di atas bisa langsung terpapar kena sinar matahari, tapi mungkin tempat yang agak ke bawah bisa terjadi sedikit accident, tabrakan-tabrakan yang bisa merusak lampu tersebut. Untuk di fog lamp juga masih aman, belum menguning setelah pemakaian 3 tahun. Terus di bagian grill belum ada yang patah-patah, di bagian sini juga belum ada yang patah. Perlu di back to black karena warna hitamnya sudah agak memudar. Terus baret-baret di bagian bawah. Di bagian bumper plastiknya di Almaz ini, dari bodi sama ke bumpernya itu ini orisinil ya, belum pernah repaint. Saya tahu sendiri dan saya sudah cek, itu warnanya sudah mulai beda. Jadi ini yang masih cerah, ini agak keunguan. Depan belakang seperti itu semua. Memang kalau memang dari unit-unit lain warna putih atau warna lain untuk unit lain pasti juga akan belang, tapi tidak sebegitu jelas unit di Almaz ini. Unit ini menurut penjual dan memang sudah diganti bannya di tahun 2021 kemarin, karena ban itu idealnya di 40.000 itu sudah diganti. Ini berarti setelah ini KM-nya 80.000, berarti 80.000 berarti lebih dari 40.000 baru ganti, sudah diganti. Terus untuk yang lain baret-baret kecil-kecil biasa, terus belum ada dekek, yang mana gosipnya atau memang ya bodi dari
Wuling atau dari Almas ini tebel platnya. Jadi bisa kelihatan di sini tidak banyak dekik-dekik atau penyok-penyok. Baret-baret aja di beberapa tempat. Baret-baret pemakaian wajar. Untuk talang airnya juga belum mengalami letok atau yang lain. Terus ini baret di spion. Untuk di bagian belakang dari pabrikan sudah mendapatkan spoiler, terus shock tail, antenanya, wiper belakang, sama rear defoggernya belum ada, belum dapat. Masih bagus tampilannya. Untuk stop lamp juga belum ada yang retak-retak. Padahal untuk KM 80.000 sekian, di atas 80.000 itu menurut kami di atas rata-rata ya. Jadi stop lampnya yang tampilannya masih sebaik ini bukan karena perawatan terus dia pemakaian terus di tempat yang teduh atau KM yang sedikit di tempat yang panas, tapi dia berjalan pun pastinya di kena sinar matahari. Dan ini stop lampnya masih baik-baik saja. Untuk teman-teman yang menanyakan perbedaan dari Wuling Almas 5-seater eksklusif sama 7-seater, 7-seater itu di bumper ini. Hanya di bumper ini untuk di bagian belakang, samping sama, depan sama. Untuk all body hanya di bagian sini, yang mana ada knalpot asli. Kalau yang 5-seater itu tertutup dan kayak dummy, palsu. Bukaannya itu memang benar-benar berat ya teman-teman ya. Menandakan sekali bahwa platnya ya memang tebel. Bukan berarti untuk hidrolisnya ini lemah atau dia daya bekasnya kurang kuat, tapi memang berat. Pintunya itu memang berat. Anak-anak saya kalau membuka pintu ini juga kerasa beratnya, beda dengan unit pada umumnya. Hidrolis juga masih baik. Kita bahas di sektor mesin. Kita melihat ada cover engine bay di sini. Itu menurut saya salah satu nilai lebih, meskipun tidak mahal, tapi sangat saya apresiasi kalau mobil itu ada cover engine-nya. Mungkin kalau nanti kalau pas ke bengkel sulit dong harus lepas. Yang susah kan bengkelnya, bukan kita. Atau kita mau nyuci bersihkan, jarang kita nyuci sampai di sektor mesin. Kembali lagi belum kita salon, jadi masih kotor. Dan dari penjual bilang untuk sektor mesin hanya pernah mengganti di aki. Ketika saya melihat di ruang kemudi adalah juga saya rasakan ya, plastik ini tuh terlalu tinggi teman-teman, menyangga di kursinya. Jadi kalau orang turun itu pasti nyenggol ini, kena ini. Padahal kan bisa dibuat ini agak turun, terus agak kecil, jadi masih aman untuk keluar masuk driver ya. Jadi ini ada PR untuk Almas, mungkin ke depannya bisa diperbaiki, atau sekarang sudah di Almas yang tipe RS. Terus untuk trimnya di harga segini, di harga di bawah 250 juta kita sudah mendapatkan soft touch, tapi yang lain masih plastik. Dan warnanya, warna kulit di armrest ini, bukan armrest ya, di door trim ini berwarna krem. Jadi ini masih asli, masih kotor, yang harusnya warnanya mungkin seperti ini. Terus apa yang kita dapatkan, ada power window keempat jendela. Selain itu cuman mengunci jendela. Terus di sini ada banyak sekali tombol yang mana ada kamera 360 yang bagus sekali. Ada brightness speedometer, leveling untuk headlamp, terus electric mirror sama retract.
Terus ada karet pelindung dan juga peredam juga di bagian pintu. Ini sangat lebar sekali teman-teman. Baru kali ini saya melihat unit yang ada karetnya seperti ini. Jadi untuk cipratan-cipratan lumpur atau kerapian itu kelihatan bagus sekali. Kita bisa pakai handle untuk membuka pintu ini 2 kali, 1, 2. Itu langsung kebuka sendiri, praktis. Lumayan sih. Terus electric seat kita juga udah dapat. Di Almas ini ada maju mundur, terus naik sama turun. Terus untuk yang di bagian punggung bisa naik turun. Sip ini. Setelah pemakaian 3 tahun, setir yang diberikan Almas itu menurut saya sendiri kuat sekali ya untuk leadernya. Terus untuk cat di bagian sini, samping-samping ini. Karena apa? Karena di KM 80.000 lebih, kita pasti sering sekali dan paling utama adalah memegang setir paling intens. Kalau unit-unit sekarang kayak Jazz, kayak Avanza yang di bawah 2018 itu mudah sekali kulitnya untuk ngeletek. Nah ini kelihatan kuat sekali. Nah kalau di Almas 7-seater eksklusif ini kita ada sistem juga WIN atau Wuling Indonesian Command. Itu integrasinya pastinya ada di layar yang sebesar ini. Semi leadernya di kursinya juga belum ada yang sobek, belum ada yang aus catnya. Fungsional tombol-tombolnya juga masih berfungsi semua. Kita dapat soft touch di sini. Kalau yang lain masih keras, tapi kita juga masih ada tambahan soft touch di bagian sini memanjang sampai sini. Kembali lagi warnanya juga krem, jadi sedikit agak kotor. Untuk pengunci pintunya itu tidak gabung dari sini atau tidak ada di sini. Ketika saya membuka pintu belakang dan saya sendiri yang keluar, sementara mobil masih menyala atau setelah driving, itu kan masih terkunci semua. Nah, saya harus kembali lagi dan menekan tombol ini. Kalau dari pintu kan enak, masih terjangkau sama tangan nih, langsung dari luar ya. Maksud saya dari luar lah. Kalau ini tuh harus masuk ke sini, menekan tombol ini. Di sini ada sensor parking, mode on off-in atau pengaturan on off rear AC. Di bagian sini kita bisa mendapatkan lampu LED. Terus ada 2 tombol buka tutup panoramic roof. Terus ada laci juga di sini. Apakah ini sudah tidak berfungsi dengan baik? Oh, ternyata saya kurang menekannya. Lampu juga masih hidup semua. Lampu pada bagian sun visor juga masih nyala dan LED. Di bagian driver juga dapat. AC masih nyala, dingin semua. Di bagian sini airbagnya juga tertata rapi. Ya, mobil dengan dulunya di atas 300 juta ya. Ada laci di sini penyimpanan. Terus ada terminal USB di sini sama aux. Kita dapat armrest, kulit juga. Beralih ke bagian belakang, masih sama yang kita dapatkan di bagian tengah ini. Semi leader, ada tempat apa ya namanya? Ya, konsol box juga, salah satu armrest juga gunanya. Tapi ini prepare banget karena bisa benar-benar menopang tangan ya, bukan hanya gimmick.
terus belum ada joknya yang sobek, cover joknya yang sobek. Terus lagi kita dapat karo AC-nya itu di sebelah sini juga masih nggak ada yang copot-copot, nggak ada yang hilang, masih oke semua. Kalau kebersihannya sih kurang memang karena belum di salon. Kalau basicnya Almas ini adalah Almas 5-seater, body Almas 5-seater, tapi dijadikan sama Wuling 7-seater. Bagaimana rasanya duduk di belakang? Kita coba ya. Oh, kita bisa ada akses yang cukup mudah. Oke, kita coba tutup. Kita tutup kembali. Kalau ini saya tinggi 170 cm, kurang nyaman dengan ini paling buat anak-anak ya, ini paling buat anak-anak atau dengan orang dewasa yang di bawah 170, dan joknya juga lumayan empuk. Terus bagian sini kita bisa buat sandaran tangan, sama ada pengaturan AC sendiri-sendiri karena ini dapat AC sendiri-sendiri, lumayan nggak kepanasan ya. Karena jok tengah ini bisa dimaju mundurin, mungkin bisa lebih diatur sedikit lagi lebih longgar, dan di depan itu masih longgar. Oke. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Di bawah 250 juta kita bisa dapat yang seperti ini. Oke, kita jalan. Terus kita coba untuk fitur kamera 360-nya, teman-teman. Masih lancar, real time juga. Terus yang hebatnya lagi, atau saya sendiri ya, saya sendiri seneng itu ketika kita sennya ke kanan atau belok ke kiri atau ke kanan, itu kamera otomatis mengikuti arah belok kita atau dengan switch sen tadi. Untuk kaki-kaki barunya saya belum pernah menaiki, teman-teman. Barunya saya belum pernah menaiki, atau grass dari showroom itu belum pernah menaiki. Tapi ini di posisi paving, jalan paving itu masih nyaman dengan bodi yang cukup besar. Nilainya 75 lah ya. Masih nyaman kok. Di posisi tidur juga masih nyaman. Untuk kursinya juga busanya belum begitu kempet, masih kuat juga, masih, tapi agak kecil. Untuk badan saya, menurut saya agak kecil. Masih terbilang senyap. AC masih dingin. Nah, ada fitur lagi kalau teman-teman menginginkan unit yang canggih, yaitu salah satunya buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Tutup jendela. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Saya sendiri yang sudah pernah melakukan itu, menurut saya terbantu sekali. Kita tinggal ambil kartu. Terus kita di tol, tinggal bilang buka jendela. Oke, membuka jendela Setelah buka pengemudi. jendela kita tap tuh, ini tap, terus tutup jendela.
Oke, menutup jendela pengemudi. Halo Ling, Halo. buka sunroof sedikit. Oke, membuka sunroof sedikit. Perintah seperti itu masih bisa. Terus untuk AC juga bisa. Itu menurut saya membantu sekali. Kalau misal kita kepanasan, kita tinggal bilang, halo Ling, Halo. panas. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Untuk jarak pandang juga dari posisi driver ke depan itu kita bisa melihat sampai ujung kap mesin. Dan ya mungkin karena agak dashboardnya itu juga agak tinggi, jadi kalau mungkin orang yang tidak begitu tinggi kurang begitu bisa melihat jelas ya. Kalau di kaki-kaki saya ngerasain di jalan paving ini kok untuk mungkin bushingnya harus perlu ganti. Kalau saya telepon di Wuling, estimasinya untuk servis dan tune up itu 1.500.000. Untuk sistem auto hold-nya itu membantu sekali ya teman-teman, apalagi kalau tinggal di daerah lumayan agak gunung atau perbukitan seperti ini, saya terbantu sekali. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan test drive. Untuk pajak Almas ini 2019 7-seater eksklusif itu di kisaran 4 jutaan pajak Jawa Tengah. Teman-teman bisa menilai sendiri setelah pemakaian 3 tahun yang pure, belum kita apa-apakan, belum kita salon, baret tentunya pastinya, dekik ada, untuk di mesin belum pernah penggantian. Kebetulan untuk usernya ini yang sebelumnya belum pernah ganti rack steer, di bagian kaki-kaki juga belum pernah, tapi sudah pernah ganti ban, aki sama ya, ban sama aki itu yang dilakukan. Tapi untuk mobil di bawah 250 juta menurut saya pribadi worth it, tapi belum tentu untuk teman-teman. Semoga review kali ini bisa menjadikan salah satu referensi untuk teman-teman semuanya, dan kalau juga ada pertanyaan bisa menjawab untuk Almas ini. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.